Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Gayatri dengan NPM 2019-14500-911 ingin mempresentasikan seminar proposal skripsi dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur. Sebelum saya memulai seminar proposal pada hari ini, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Rendika Valeri, SPDM. Baik, kita mulai saja presentasinya. Yang pertama ada latar belakang dari penulisan skripsi ini, yaitu dalam bisnis bidang jasa, kepuasan pelanggan merupakan hal utama yang sangat berperan penting dalam suatu keberhasilan. Persaingan membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia jasa. Pasar menjadi semakin luas dan peluang ada di mana-mana, namun sebaliknya, persaingan akan menjadi semakin ketat dan sulit diprediksikan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap bidang jasa harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan pelanggan dengan harga yang pantas atau reasonable. Dengan begitu, setiap bidang jasa harus mampu memahami perilaku pelanggan pada pasar sasarannya. Karena kelangsungan hidup bidang jasa tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Pelanggan adalah konsumen yang harus diprioritaskan dalam dunia bisnis. Memberikan pelanggan pelayanan terbaik tentu saja menjadi kewajiban yang harus dilakukan setiap bidang jasa kepada pelanggan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menarik minat pelanggan dengan cara melakukan promosi. Aktivitas yang dilakukan hanya untuk pelanggan, untuk meningkatkan serta mempertahankan jumlah pelanggan agar tetap setia menggunakan jasanya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan. Seorang pelanggan akan merasa puas jika harapannya terpenuhi dan merasa sangat senang jika harapannya terlampaui. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Oleh karena itu, suatu bidang jasa harus mendapatkan kepuasan dari seorang pelanggan agar dapat mendatangkan nilai positif terhadap bidang jasa. Bidang jasa Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur merupakan suatu bidang jasa yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa repair atau reparasi. Bidang jasa ini merupakan bengkel perorangan semua jenis kendaraan yang berada di pantauan pribadi. Apabila pelanggan ingin konsultasi kerusakan mobilnya, maka pelanggan dapat menghubungi langsung ke Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur. Berdasarkan latar belakang di atas, dan melihat betapa pentingnya kualitas jasa dalam rangka mewujudkan kepuasan pelanggan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang permasalahan, maka peneliti membuat identifikasi masalah yang akan dikemukakan dalam pernyataan berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, apa saja faktor penyebab job return terhadap kepuasan pelanggan Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur. Yang ketiga, bagaimana kualitas pelayanan Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, apakah kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur. Dan yang kelima, bagaimana upaya mengatasi kendala kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi permasalahan, karena keterbatasan waktu dan tempat, peneliti hanya membatasi masalah pada kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan di Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur. Selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan selama ini adalah masih terdapat job return di setiap bulannya. Oleh sebab itu, rumusan masalah berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur? Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dari segi praktis dan dari segi teoritis. Dari segi praktis, bagi Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Bagi pelanggan Bengkel Mobil Batavia Sukses Makmur,
Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan aspirasi tentang kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan yang didapatkan. Bagi peneliti, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi dan manajemen pemasaran. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama ada kepuasan pelanggan dan yang kedua ada kualitas pelayanan. Kepuasan pelanggan. A. Pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia inginkan dibandingkan dengan harapannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan puas atau kecewa pelanggan atas produk, jasa maupun pelayanan yang diberikan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam menentukan kepuasan pelanggan, ada 5 faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Antara lain, yang pertama, kualitas produk, yang kedua, kualitas pelayanan atau jasa, yang ketiga, emosi, yang keempat, harga, dan yang kelima, biaya. C. Manfaat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, dapat memberikan dasar yang baik untuk pembelian kembali. Yang ketiga, mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Yang keempat, membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima, reputasi perusahaan di mata pelanggan menjadi baik. Dan yang keenam, dapat meningkatkan laba perusahaan. D. Indikator kepuasan pelanggan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan dapat menggunakan indikator-indikator yang ada. Kepuasan pelanggan terdiri dari terpenuhinya harapan pelanggan, selalu menggunakan produk, merekomendasikan ke orang lain, kualitas layanan, loyalitas, reputasi yang baik, dan lokasi. E. Metode pengukuran kepuasan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui metode directly reported satisfaction, yaitu pengukuran kepuasan pelanggan secara langsung dengan menanyakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, kualitas pelayanan. A. Pengertian kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. B. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Secara umum, kualitas pelayanan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama ada bukti langsung, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati. C. Meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberikan penawaran jasa yang menarik. Yang kedua, menjaga kualitas layanan jasa. Yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran. Yang keempat, menyikapi keluhan pelanggan dengan ramah. Dan yang kelima, meminta masukan dari konsumen. D. Pendekatan kualitas pelayanan. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, diperlukan beberapa pendekatan. Ada 2 pendekatan kualitas pelayanan, yaitu Service Triangle atau segitiga pelayanan dan Total Quality Service atau TQS. E. Indikator kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui beberapa indikator yang ada. Berikut ini terdapat 5 indikator kualitas pelayanan, yaitu yang pertama, bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Baik, selanjutnya kerangka berpikir. Kualitas pelayanan sebagai variabel X dan kepuasan pelanggan sebagai variabel Y. Berdasarkan gambar tersebut, penelitian ini mengait pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan sebagai variabel bebas dan kepuasan pelanggan sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HO sama dengan tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan bengkel mobil Batavia Sukses Makmur. HA, terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan bengkel mobil Batavia Sukses Makmur. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, populasi sampel. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang kelima, instrumen penelitian. Dan yang keenam, teknik analisis data. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Lama waktu penelitian dan pengumpulan data, peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 4 bulan, yaitu bulan Maret 2022 hingga bulan Juli 2022. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bengkel mobil Batavia Sukses Makmur yang beralamat di Jalan Asem, Cijantung, nomor 26, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Yang kedua, metode penelitian. Pengertian metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, populasi sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan bengkel mobil Batavia Sukses Makmur. Yang kedua, sampel penelitian. Yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan on-finish sampling, di mana sampel diambil berdasarkan kemudahannya ditemui atau ketersediaannya anggota populasi tertentu saja. Responden dipilih karena keberadaan mereka pada waktu dan tempat di mana riset sedang dilakukan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan bengkel mobil Batavia Sukses Makmur. Yang keempat, metode pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan data internal, yaitu data yang menggunakan keadaan atau kegiatan dalam perusahaan. Adapun cara memperoleh data dalam penggunaan beberapa cara, yaitu diantaranya yang pertama, kuesioner, melakukan observasi, dan studi keperpustakaan. Yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam pengukuran tersebut adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Jawaban setiap item pertanyaan dalam instrumen menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari yang sangat posesif hingga negatif. Untuk mendapatkan instrumen yang baik, langkah-langkah yang diperlukan yaitu dengan cara yang pertama, kepuasan pelanggan. Sebagai variabel Y, A. Definisi konseptual. Kepuasan pelanggan merupakan respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. B. Definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep hingga konsep tersebut dapat diukur. Dalam variabel kepuasan pelanggan adalah tanggapan responden terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggan, yang ditunjukkan dari pernyataan dalam kuesioner mengenai kepuasan pelanggan yang berjumlah 10 butir pertanyaan. Yang C. Kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen penelitian untuk variabel kepuasan pelanggan disajikan pada berikut.
Variabelnya kepuasan pelanggan, indikatornya yang pertama kepuasan pelanggan dengan butir item nomor 1 dengan nomor 2. Yang kedua konfirmasi harapan, butir itemnya nomor 3 sampai nomor 4. Yang ketiga minat datang kembali, butir itemnya nomor 5 sampai nomor 6. Yang keempat kesediaan untuk merekomendasikan, butir itemnya nomor 7 sampai dengan nomor 8. Dan yang kelima indikator ketidakpuasan pelanggan, butir itemnya nomor 9 sampai nomor 10 dengan jumlah 10 butir pertanyaan. 2. Kualitas pelayanan dengan variabel X. A. Definisi konseptual. Kualitas pelayanan adalah keunggulan barang atau jasa serta kekonsistenan dalam memberikan pelayanan dan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. B. Definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep hingga konsep tersebut dapat diukur. Dalam variabel kualitas pelayanan, tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan yang tunjukkan dari pelayanan dalam kuesioner mengenai kualitas pelayanan yang berjumlah 10 butir pertanyaan. C. Kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen untuk variabel kualitas pelayanan disajikan pada berikut ini. Variabel kualitas pelayanan, indikator yang pertama keandalan dengan butir item nomor 1 sampai dengan 2. Indikator nomor 2 ketanggapan dengan butir item nomor 3 sampai dengan nomor 4. Indikator nomor 3 jaminan, butir item nomor 5 sampai nomor 6. Indikator nomor 4 empati, butir item nomor 7 sampai dengan nomor 8. Indikator nomor 5 berwujud dengan butir item nomor 9 sampai dengan nomor 10 dengan jumlah 10 butir pertanyaan. Yang ketiga, uji coba instrumen. A. Uji validasi. Uji validasi adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam pengujian alat ukur pengumpulan data penelitian, validitas ada dua macam, yaitu validitas faktor dan validitas item. Dan hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasi, koefisien korelasi pada staf signifikasi 0,05. Artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap, valid. Jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel atau uji dua sisi dengan signifikasi 0,050, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan valid. B. Uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menghitung koefisien reliabilitas dari alat ukur dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha-Kornbach. Yang keenam, teknik analisis data. Yang pertama, uji persyaratan analisis. A. Uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian bersifat normal atau tidak normal. Uji normalitas dapat menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Ketentuan pengambilan keputusan apabila nilai P kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal, dan apabila nilai P lebih dari sama dengan 0,05, maka distribusi data normal. Alternatif lainnya, jika dapat membandingkan nilai D max dengan nilai data tabel Kolmogorov atau Smirnov, apabila nilai data max kurang dari data tabel, maka data normal. Sedangkan nilai data max lebih dari data tabel, maka data tidak normal. Yang kedua, analisis regresi linear.
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan atau pengaruh antara variabel X, kualitas pelayanan, terhadap variabel Y, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, analisis korelasi. Analisis korelasi sederhana. Korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari korelasi atau variabel kualitas pelayanan dengan variabel X dengan variabel kepuasan pelanggan Y. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu teknis analisa yang dasarnya menggunakan penjelasan-penjelasan sebagai penunjang serta gambaran umum. Penjelasan koefisien korelasi yang bersimbol R mempunyai batasan sama dengan minus R kurang dari 1, yang artinya bila R sama dengan 1, pengaruh X dan Y kuat atau signifikan, atau mendekati 1, pengaruh X dan Y sangat kuat dan signifikan. Bila R sama dengan min 1, artinya pengaruh X dan Y sangat erat negatif atau menurun. Bila R sama dengan 0, artinya pengaruh antara X dan Y tidak ada hubungan. Korelasi dapat dihitung dengan rumus produk momen. B. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh antara dua variabel atau lebih yang dilambangkan dengan R pangkat 2. Nilai ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linier dengan variabel independen. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel mobil Batavia Sukses Makmur. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis. Hipotesis adalah suatu anggapan atau dugaan yang belum tentu kebenarannya. Untuk mengetahui apakah anggapan tersebut benar atau tidak, maka dilakukan tes yang dinamakan tes hipotesis. Perumusan hipotesis yang akan diuji diberi simbol H0, sedangkan untuk hipotesis alternatif diberi simbol HA atau H1. Pengertian tes hipotesis itu sendiri adalah suatu prosedur yang memungkinkan untuk mengambil keputusan apakah keputusan itu menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Distribusi tabel T untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat DK sama dengan N dikurang 2. Kaidah keputusannya, jika T itu lebih dari tabel berarti signifikan. Jika T hitung kurang dari tabel berarti tidak signifikan. Dalam uji hipotesis, bila HO dibagi P sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Sekian presentasi dari saya selaku penulis dari judul proposal skripsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.